Tapi saat ia saling bersenang-senang, tak sengaja mereka berhenti tepat di mana ibunya berjalan. Mereka berdua pun ketahuan kalau sedang pacaran. 这么说，核桃、冰糖都是这位孙同志送的吧？您叫我小孙好了。你不要叫我阿姨。 Saat sedang diinterogasi berdua, lama-lama ibu dari Jing pun akhirnya tidak menolak cinta yang sedang anaknya alami dengan Sun. Tapi karena keadaan saat ini tidak memungkinkan karena politik di sana sangat kacau, akhirnya Sun pun disuruh untuk menunggu 1-2 tahun lagi. 他转正前，我保证不来找他。您放心吧，张老师，我能等，无论等多久。 Sun pun tidak keberatan akan hal itu. Ia pun senang karena ibu Jing sudah mengetahui kalau mereka pacaran. Sebelum berpamitan, Sun pun meminta tolong agar diberi izin merapikan perban Jing. 走之前，我还有一个请求，可以吗？我想把静秋的脚再帮她包扎一下。 Tapi karena rumahnya kecil, ia pun merapikan perban milik Jing di depan ibunya yang sedang bekerja. Setelah Sun pulang, ibunya menyuruh adik-adik Jing pergi keluar rumah. Ia kemudian menginterogasi Jing apakah sebelumnya ia pernah dipeluk, dicium, atau melakukan hal yang seharusnya dilakukan orang dewasa. Jing pun menjawab Sun tidak pernah melakukan hal itu. Karena jika apa yang dilakukan Sun membuatnya risih, pasti Sun tidak melakukan lebih dari itu. Ibu Jing pun terlihat mengayunkan jarinya dari kening hingga hidung guna melihat anaknya masih perawan atau tidak. Sesuai dengan janjinya, Sun pun tidak menemui Jing. Suatu hari, Jing mendengar kabar dari Fang kalau Jing masuk rumah sakit karena leukemia. Jing mengunjungi Sun di rumah sakit dan keduanya bertemu setelah sekian lama. Sun mengatakan ia hanya cek kesehatan biasa, bukan leukemia. Tapi Jing tetap khawatir. Sun malah mengkhawatirkan bagaimana kalau mereka ketahuan ibu Jing. 我请了3天假来陪你。你妈妈知道了怎么办？我刚跟她做过保证。 Ia sudah janji pada ibu Jing. Tapi Jing terlalu merindukan Sun. Demi bertemu dengan Sun, ia bahkan berbohong pada keluarga dan sekolah. Ia mengambil cuti. Jadi ia akan tidur di rumah sakit selama 3 hari. 这是医院，哪能说赔就赔啊？再说晚上你住哪儿？ Sun awalnya tidak setuju, tapi Jing bersikeras. Saat jam besuk rumah sakit selesai, Jing bersembunyi agar tidak diusir. Tapi tentu saja akhirnya ia ketahuan dan diusir. Tapi Jing benar-benar tidak pulang. Ia menunggu semalaman di halaman rumah sakit. Keesokan harinya, ia dan Sun berjalan-jalan dan berbelanja di kota. Sun membelikan cawan untuk mandi dan bahan baju. Karena Jing tidak pernah punya jaket, ia membelikan bahan untuk jaket berwarna merah. Mereka juga mengambil foto berdua di sebuah studio foto. 这是无产阶级革命友谊。这样好，这样好，这样好。 Setelah itu, Sun pun mengajak Jing untuk pergi ke kamarnya. Awalnya ia menolak untuk kembali ke rumah sakit karena mau berduaan dengan Jing di kamar tersebut. Tapi karena tahu Sun mengajaknya tidur bersama dalam satu kamar, 床这么小，怎么睡啊？ suasana kamar pun menjadi aneh. Untuk mencairkan kembali suasana, Sun pergi untuk mengambil air untuk membilas kaki Jing. Saat mengambil air, ia melihat ada wadah dengan tanaman dengan gambar pohon hautron yang berubah. Ia menanyakan kepada pria yang memiliki wadah tersebut. 你这脸盆哪买的？医院小卖部，出了楼门口左转就是。 Saat hendak dibasuh kakinya oleh Sun, Jing terlihat kaget melihat gambar dari wadah tersebut. Karena gambar pohon tersebut mengingatkannya dengan desa yang membuat dirinya bisa bertemu dengan Sun. Melihat kaki Jing yang berubah dan mempunyai bekas luka, ia sedikit kaget dan bertanya apakah masih sakit. Jing pun menjawab bahwa kakinya sudah sembuh. Sun pun lanjut membasuh kaki Jing dan mempersilahkannya untuk tidur. Ia pun langsung menempati kasur milik Sun. Ia tak tega melihat Sun hanya duduk di kursi, sementara dia tidur di kasur milik Sun.
你做什么我都答应。你躺在我身边吧。 Ia pun bergeser agar Sun bisa menempati kasur itu. Saat tidur berdua, Sun berusaha untuk mantap-mantap dengan Jing. Ia mulai meraba-raba bagian tubuh Jing di tengah dinginnya ruangan itu. Saat tangan Sun memegang bagian penting milik Jing, Jing pun memegang tangan Sun untuk tidak meraih lebih dalam lagi. Tahu Jing merasa tidak nyaman, Sun pun mengurungkan niatnya. Sebenarnya Jing mengatakan ia sudah memutuskan saat datang ke sini. Ia akan membuat Sun melakukan apapun yang Sun inginkan. Tapi pada akhirnya hati Jing masih belum siap dan Sun tersenyum, ia mengerti. Setelah itu mereka membicarakan mengenai Jing yang nanti akan menjadi ibu, kemudian nenek dan buyut. Jing bingung kenapa Sun tidak ada di dalamnya. Saat Jing bertanya bagaimana dengan Sun, Sun tidak menjawab dan mengalihkan pembicaraan, mengatakan kalau Jing hidup, maka ia akan hidup. Kalau Jing mati, ia akan lebih mati lagi. Jing menangis mendengar hal itu. Sun menghapus air mata gadis itu. Keesokan harinya, Sun mengantarkan Jing pulang ke rumahnya. Tapi mereka tak bisa terlihat bersama. Jadi di bus mereka duduk berjauhan. Di kapal juga mereka duduk berjauhan. Bahkan setelah berpisah, mereka seperti orang yang tidak saling kenal. Jing pun meninggalkan Sun dengan menangis. Teman Jing hamil. Temannya mengatakan kalau semua pria hanya ingin tidur bersama wanita dan meninggalkannya. 反正迟早是夫妻呗，是他溜了，就是不是他。 Jing menjadi tidak tenang karena ia sudah tidur bersama Sun. Teman Jing mengira mereka sudah melakukan mantap-mantap. Karenanya ia mengatakan pasti pria itu sudah meninggalkan Jing. 两人睡一张床上，也让他得手了，谁信啊？ Jing orangnya terlalu polos. Ia berpikir itu yang dimaksud temannya adalah tidur bersama. Karena ia memang sudah tidur bersama Sun. Ia jadi khawatir dan saat kekhawatirannya memuncak, ia ke rumah sakit dan tidak menemui Sun di sana. Sun menghilang begitu saja. Sun hanya meninggalkan cawan bergambar Barry Hawthorne untuk Jing. Dan Jing tentu saja kesal. Jing menemani temannya untuk aborsi. Awalnya mereka menyamar, tapi tentu saja ibu temannya Jing tahu akan hal itu. Meski begitu, seorang ibu tetap menyayangi anaknya dan membawakan makanan. Temannya kesakitan setelah aborsi, dan Jing jadi takut. Bagaimana kalau ia hamil juga? 那我会不会也怀孕？当然了，一下子就有。 Temannya bertanya pada Jing apa yang terjadi malam itu, dan Jing menceritakan semuanya. Teman Jing cukup kaget karena Jing dan Sun hanya tidur bersama sambil genggaman tangan. 就这些，就手拉手，没脱衣服，没有。 Tentu saja tidak akan terjadi apa-apa. Teman Jing mengatakan kalau Sun sepertinya adalah pria yang baik. Pria itu pasti benar-benar mencintai Jing. Mendengar Sun menderita leukemia, ia meminta kepada ibunya untuk menemui Sun ke desa. Awalnya ibunya menolak, tapi mendengar hal itu, ia pun menceritakan kenangan ibunya dulu yang sama sepertinya. Dan akhirnya ibu Jing menikah dengan ayahnya. Jing pun mencari Sun ke desa dan bertemu dengan keluarganya yang menampungnya dulu. Dalam perjalanan ia mampir di pohon Hawthorne dan akhirnya bertemu Feng. Saat membicarakan Sun, suasana menjadi aneh dan ia diberitahu bahwa Sun menderita penyakit. 好长时间没看到他了。是不是白血病？ Dan sang ayah menyuruhnya untuk mencari di unit tempat biasa ia bekerja. Di unit itu ia tidak menemukan Sun di sana. Saat ia mengajar di sekolah, tiba-tiba ia dijemput oleh beberapa mobil tentara. Dan ternyata itu dari keluarga Sun. Benar saja, di sana Sun sudah dalam keadaan sekarat karena menderita penyakit leukemia. Ayah Sun mengatakan pada Jing agar mengucapkan perpisahan sebelum Sun meninggalkan dunia. 他叫啊，你平常怎么叫他就怎么叫，
他还能听得见。 Jing terus menangis menatap pria yang ia cintai itu. Selama ini tidak pernah memanggil Sun dengan namanya. 我是静秋，我是静秋。 Karena Sun pernah berjanji akan kembali padanya kalau ia mendengar namanya. Sun tidak bergerak saat itu, tapi saat ia mendengar nama Jing dan suara gadis itu menangis, Sun meneteskan air mata untuk terakhir kalinya. Jing terus menangis dan melihat air mata Sun. Sun pun akhirnya meninggal. Ia berpesan kepada ayahnya, abunya dimakamkan di bawah pohon hawthorn. Ayah Sun mengatakan pada Jing bahwa Sun bersikeras ingin dimakamkan di pohon tersebut dan keluarganya sangat jauh dari desa tersebut. Oleh karena itu, ia meminta tolong kepada Jing agar menjaga Sun di sana. Setelah itu, Jing pun keluar negeri untuk belajar. Kemudian desa Siping dan sekitarnya menjadi wilayah bendungan. Penduduk desa telah dipindahkan dan pohon hawthorn pun telah ditenggelamkan. Meski demikian, Jing tetap kembali setiap tahun untuk mengenang Sun. Ia pun percaya bahwa pohon hawthorn tetap mekar walaupun di bawah air. Dan film pun tamat.